kalau pulang, ini pulang lomba, Hah? burung ini pasti saya kasih timun. Oh, timun. Tujuannya? Nah, pasti kan ingin tahu. Jangan Penasaran ini. kepo. Nah, teman-teman. Ojo kepo ya. Teman-teman kepo nggak ini? Bukan Kenapa timun nih? hanya lakbet Dan yang kasih kenari. makan Timun. lakbet dan kenari saja yang makan timun. Jangan kepo. Mau tahu nggak ini? Mau tahu nggak? Mau dibahas nggak nih? Mau tahu apa? Hanya sekedar tahu. Makanya nonton terus channel ini ya. Di like, loncengnya dipencet, nggak ngeluarin kuota nggak. Karena dia birahinya tinggi saat dia lomba overbreed nih, karena dia udah jamtrok. Saya kasih dengan apa namanya timun untuk menetralkan, mendinginkan suhu badan dia. Kemudian kotorannya pun dia nggak mungkin, buat teman-teman nih, perhatikan cicak hijau Anda pulang lomba kalau buang air pasti ngeden-ngeden, itu kotorannya keras. Setelah saya kasih apa namanya timun, ya alhamdulillah lancar, ya lancar, nggak ngeden-ngeden. Itu cuman itu sebenarnya, dengan biarin birahinya dia selalu stabil. Kalau udah ya hanya kalau pulang kan udah malam, saya kasih dia pasti minum, dia dicucipin terus, paginya udah saya buang. Tapi kembali lagi ke pisang. Semua cicak hijau suka timun atau ada beberapa yang enggak? Kalau ini begitu waktu itu saya cantelin ya langsung. Gitu. Nah terus kalau yang maaf ngomong ini nggak suka timun, cicaknya itu harus kemana arahnya? Larinya harus pakai buah apa itu? Yang jelas saya rasa pasti seneng. Pasti seneng Om ya. Karena ada teman bilang punya hijau, saya nggak mau. Waktu itu dia melet ya. Saya nggak perlu namanya, nggak enak. Ya, yang penting dia udah meletnya udah keluar. Saya mau mandi jangan dirubah. Jam 7 saya ke rumah dia, saya yang mandiin. Besoknya jam 5 saya ke rumahnya, saya mandiin. Saya udah bawa timun. Lah itu nggak ngopo, ya gua aku. Diambilin pisau, saya cantelin di burung dia, langsung minum. Dia bilang saya pernah ngasih, dia nggak mau. Begitu, ya alhamdulillah kerja. Hijau saya pernah kalah. Pernah kalah Om ya? Sesi pertama, kedua saya kalah. Saya sampai kayak gini. Jadi kayak bumerang gitu Om ya. Tapi ngajarin lawan malah jadi dalam hati saya sendiri Om ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Daripada hilang di komunitas, nanti dia nggak lagi di komunitas, kan saya juga yang pusing. Termasuk Pak Ketua pusing. Ketua di provinsi pun juga pusing, anggotanya hilang. Nah, jadi ini untuk menjaga. Ya intinya kebersamaan di komunitas itu. Jangan kita punya ilmu, teman punya cicak hijau rusak, jangan didiemin. Jangan dibiarin gitu Om ya. Kalau bisa kita kasih arahan. Kalau dia jalan lagi kan kita juga senang. Jadi siapa sih yang nggak senang punya nambah kawan? Ya. Gitu. Intinya di situ aja. Jadi untuk teman-teman artinya jangan pelit ilmu, apalagi tentang settingan. Tapi ya jangan semuanya dipakai kalau memang burung kita nggak sesuai dengan burung yang dimaksud. Gitu. Jadi jangan putus asa kalau burung rusak. Ya lebih baik nanya dengan teman yang benar-benar mengetahui tentang cicak hijau. Jangan asal tanya. Jangan asal nanti cicak hijaunya nambah parah. Nanti lari ke kios jadi harganya 400.000. Aduh, kan kasihan. Mending buat saya kalau 400.000 ya. Kan lumayan buat gacor. Ya. Jadi kalau burung tolong dilihat dulu, diamati. Cuman hanya kita yang tahu. Jadi jangan emosi lah, melihara burung jangan emosi. Semua itu tergantung kita. Jadi burung kita ya kita sendiri yang tahu. Bukan orang lain. Kita hanya ngira-ngira untuk perbandingan dengan burung lain. Ya. Gitu. Untuk juga yang temen yang burung udah jenuh-jenuh, jarang bunyi nih, yang udah males-males bunyi. Di rumah itu? Di rumah gacor. Oh, di rumah gacor tapi dibawa ke lapangan gacor. Dibeliin tiket, ngapusi. Nah, tolong coba sekarang diganti kandang, gitu. Kemudian tangkringan yang umpamanya dia tadinya besar diganti yang kecil. Kalau dia kecil coba agak dibesari tangkringannya. Ya moga-moga buat teman-teman yang punya burung gacor di rumah, dibawa ke gantangan gacor, muntah beling, begitu dibeli tiket digantung diem.
itu coba diganti kandang. Diganti Mungkin kandang. warna bisa mempengaruhi juga warna. Hmm. Dia nggak mau dengan warna ini, diganti dengan warna lain coba. Hanya diganti kandang dan Iya. tangkringan Om ya. Yang penting jangan diganti duit. Betul. Kalau diganti duit ya kekeos. Acur. Oke. Kalau untuk pengalaman sepanjang sampean ngingu cicak ijo ini, pengalaman pahitnya itu apa Om dari pertama kali memelihara cicak ijo Om? Aduh Di malu tangan, ini malu ini sebenarnya. Ini aduh. Loh, enggak usah Saya malu. beli ini Heeh. 10 kali gantang ya kondangan orang madan. Nah, jadi itu 10 kali. Jadi sekali naik. Sesi pertama nggak jalan. Beli lagi tiket naik nggak jalan. Naik yang ketiga nggak jalan. 10 kali di mana ada ini udah ya kalau dibilang 10 tempat 10 tempat gantangan Om ya. Kalau dihitung-hitung kos duit lumayan. Lumayan. Itulah yang buat saya apa ya dulu setengahnya mau putus asa. Sempat mikir putus asa gitu Om ya. Ya, saya telepon lagi teman saya di Jawa. Coba kamu banyak-banyak istighfar dulu lah. Berarti rawatan burung bener. Oke, saya bilang. Oke, benar. Saya bilang gitu. Begitu saya keluar dulu, insya Allah ada event di seberang kali. Ini kok membuat saya kaget. Pertama kali jalan di gantangan mana Om? Itu di Sukoharjo. Di Sukoharjo. Ini Event apa itu? Waduh, lupa itu. Lupa udah lama Om lumayan ya. Itu cup. Saya kaget burung ini kok mau bunyi gitu ya? bukan bunyi. Oh, bukan bunyi. Burung ini kok isiannya banyak bener kok dia dapat juara. Itu yang buat saya sedih. Kebetulan ada teman bilang kok kamu nangis. Lah ya burung saya bunyi loh. Oh, burung kerja. Burung kerja saya dapat piala. Gitu loh. Nah, itulah pertama kali dia naik, dia kebetulan kok juara 1 pula. Jadi 10 kali itu ya 10 dia kali balesnya sekali itu langsung lunas. langsung lunas uang yang 10 kali. Jadi itu mantap. Ini pahitnya saya 10 10 kali. kali itu sekali itu saya langsung dilunaskan, dikasih kopi yang enak langsung. Mantap. Tuh. Jadi artinya apa? Selama ini kita bersusah payah, tetap ada hasilnya di keesokan hari Om ya. Alah. Dia kalau nggak mau juara pun gini ya. Ini saya udah pernah. Ini pahit lagi. Oh, pahit lagi. terus nih, Om. Aduh, nanti teman-teman nggak jadi melihara cicak ijo ya, Om. Masih miara kalau belum dapat kayak saya. Oke, siap. Apa itu? Karena saksinya banyak, gantung burung kerja bagus, mau apa yang dia muntahkan, dia nggak juara, saya juga udah pernah. Udah pernah Om ya. Saya hanya bilang, astagfirullahaladzim. Burung lawan lainnya, sampai yang lawan juara pun positif Om punya kamu. Begitu nominasi jebret-jebret, saya nggak masuk. Astagfirullahaladzim. Sama sekali nggak? Sama sekali. Itu bukan sekali 2 kali, tapi bagi saya nggak apa-apa. Walaupun rodok ngamuk-ngamuk sedikit. Ngamuk-ngamuk sebentar lah Om ya. Ya, tapi habis itu ya tetap Iya, aja. besok tetap mainan lagi kan, naik lagi kan, Gitu. hijau lagi. Jadi kalau mainan burung nggak ada tantangan. Kalau bagi saya kurang rame. Kurang seru Om ya. Sosial media nggak rame. Iya, bener, nggak Om. ada orang beli kuota juga nantinya. Terus terang itulah. Jadi mainan cicak hijau harus punya kendala dulu. Kalau langsung di atas langsung enak. anjlok ke bawahnya pasti dijual. Oh gitu. Udahlah, kalau mainan cicak hijau ini udah banyak kok. Jadi mending pahit dulu ya. Jadi begitu dari ngerasain bawah enak, ya sekarang anak kecil mau jalan kaki jatuh dulu Om ya. itu harus jatuh dulu, berangkang dulu, ya kan? Ya harus seperti itu 10 kali. Jadi begitu pas jalan dia benar-benar senang luar biasa Om ya. Makanya saya waktu juara di Sukoharjo. Setelah itu alhamdulillah kok terus ya, naik terus. Itu kebenaran kalau ini terus terang aja juaranya udah di semua EO juri. Jadi artinya di EO manapun cicak hijau siapa namanya? Sabu Jagat ini. Sabu Jagat. Benar-benar udah terlihat kualitasnya Om ya. Udah ada sertifikat dan pialanya. Dan juga alhamdulillah dia 2 kali pernah mengikuti BOB. BOB. Nah, mungkin gimana BOB itu? bingung kan? Ya. BOB gimana itu Om? BOB itu burung kan 3 kelas. Ya.
A, B, C gitulah. Heeh. Yang diambil juara 1, 2, 3. Nanti diadu itu pasti ada 9 burung. Nah, sekarang nyata kalau burung yang berkualitas pasti juara di BOP. Karena belum tentu dengan 9 burung, burung itu bisa Stabil. juara gitu. Itu di BOB mana itu? Waktu itu di BMC, UBMC. ya, di BMC di Gading dia dapat, kemudian di sekolah di Kalirejo kalau nggak Oh, salah. Kalirejo. Ya. Mantap, berarti ini Jadi kalau orang udah pengen tahu burungnya kualitas, ya insya Allah saya juga kepinginnya gini, untuk EO yang punya gantangan, ya. diadakan cucak hijau. Kalau sekarang kan kayak murai ada B10, B12, B36, G. Maksudnya G. ya. G10, G12, G36. Nah, itu. Moga-moga cucak hijau juga ada. Kalau burung hanya 15, kita lihat pasti burung yang kualitas Kelihatan. Jadi jangan terlalu banyak Om ya. Ya, semoga semua EO juri pun akan melaksanakan untuk belajar ke sana. Jadi artinya untuk setiap juri itu janganlah cuma memikirkan ramenya aja. Jadi Ya. perlu juga waktu sepi sekali bikin acara yang sepi tapi bergengsi. Ya, gitu Om ya. Buat 15G atau 12G. Itu maksud saya. Dengan potongan berapa sih kita nggak ngelihat Ngelihat. Yang penting kita cari benar-benar kualitas. Juri itu mantau burung. Kalau bisa satu burung satu juri. Jadi lebih real gitu ya Om ya, maksudnya Om ya. Betul. Kalau kita buatin G juga nih cucak hijau, biar dia tahu ini cucak hijau. Oh ini bagus. Sekarang dia kualitasnya udah kelihatan. Berarti burung ini kemarin-kemarin nggak saya lihat karena mungkin teriakan penonton. Nah, gitu juga bisa Om ya. Ya, karena saya juga punya teman ini ya, dibilang ya orang dibilang kandangnya nggak mewah, tapi selalu kebuang-buang, bukan kebuang mungkin dia nggak hoki, burung dia bagus. Gitu. Cuman karena kandangnya jelek aja kali Om. Mungkin sana atau nggak belum hoki. Kalau saya udah mikirnya pokoknya belum hoki aja gitu aja Om. Sampai sekarang saya bilang jangan dijual lah, pasti nanti ada hokinya. Coba sesekali disuruh ganti kandang kali Om. Biar dilihat. Malah saya udah pernah pakai kandang saya bilang gitu. Saya pinjemin kandang enggak lah. Biar nanti saya beli sendiri aja. Tapi burungnya kualitas. Jadi untuk para juri ini pesan-pesan dari teman-teman kicau mania, ya bukan hanya dari cucak hijau lah. Artinya jangan hanya dilihat dari kandangnya sekali lagi. Jadi kita pemain itu pengen burung kita juara dengan kualitas. Jadi bukan hanya semata-mata burung mahal atau bukan pemiliknya memang orang kaya, terus burungnya dijuarain. Jadi orang menengah ke bawah pun punya burung kualitas, tapi jarang dijuarakan di event-event. Om Tambu, dari rekan-rekan komunitas atau dari Om Tambu sendiri punya keinginan nggak untuk teman-teman juri seperti apa dalam penilaian di gantangan? Yang jelas pertama itu sportif aja lah, jangan pilih-pilih, tebang pilih, maksudnya tebang pilih. Ini punya si A, punya si B, si C. Gitu. Ini punya umpamanya nih, maafnya bahasanya ngomong, oh dia orang berpangkat, dia ini orang pegawai. Itu nggak perlu, karena di komunitas ini cucak hijau, kami dari komunitas cucak hijau Lampung pun inginnya itu pilihlah burung yang benar-benar burung itu bunyi dan jelas. Artinya sesuai kualitas burung. Sesuai kualitas. Jangan disesuaikan dengan harga atau harga kandang. Pokoknya jangan lihat siapa pemiliknya, berapa harga burungnya, jangan itu Om ya. Harga kandangnya gitu. Iya benar-benar Om. Gitu. Itu jangan. Kita kalau bisa akhirnya nanti kalau juri itu memilah-milah seperti itu, komunitas ini akan hancur. Akan rusak Om ya. Percaya hancur. Sementara ini pun ini udah sebetulnya udah agak ada gesekan. Sudah renggang lah ya. Karena dari penjurian yang ini lain, penjurian ini lain, penjurian ini lain. Karena penjabaran juri kalau ditanya jawabannya ini nggak sinkron, nggak pas dengan kami. Jadi kalau bisa ya tolong dijelaskan. Juga kalau bisa janganlah menilai itu mencari kesalahan burung.
Jadi Janganlah cari kesalahan burung, cari yang terbaiknya. cari yang terbaik. Kecuali kalau sudah ngantem ekor, langsung tembak bendera merah, selesai. Itu nggak apa-apa. Karena memang sudah ketentuan Ya. itu Om ya. Kemudian burung yang nyisil setelah itu pasti isiannya dahsyat. Itu nggak bisa dibohongin. Kalau udah burung yang cuman lentruk, getar doang, didengerin yang benar-benar. Itu untuk dewan juri. Untuk dewan Kami pun udah tahu, karena udah punya pengalaman burung punya masing-masing udah tahu lah. Burung yang hanya jamtrok, ngentrok, tapi nggak itu bunyi. ada yang nggak bunyi ada. Tolong untuk teman-teman juri semua EO apapun dirubah biar kami dari komunitas tidak bersenggolan. Ini agar- sementara ini sudah mulai ada agak gesekan lah antara bahasanya. teman sendiri Teman gitu Om ya, sendiri. gara-gara penilaian yang kurang sportif gitu Benar. ya Om ya. Di Lampung rekor untuk gantang cucak hijau season pertama pernah full 60 gantangan. Luar biasa kalau untuk Lampung sendiri Om ya. Naik selagi yang kedua masih bisa full. Makanya sementara ini untuk EO juri apapun kami berharap jangan sampai ada Merusak. senggolan, merusak antara komunitas. Benar-benar. Tolong untuk komunitas cucak hijau, pilih cucak hijau yang terbaik untuk di Lampung itu aja kalau dari saya. Jadi benar-benar kualitas yang diadu, jadi bukan hanya harga burung dan Ya. pemiliknya. Apalagi ini di komunitas Om ya. Semua teman, semua berkarya biar sama-sama ketemu di Ya, gantangan. biar merasakan yang pemain dibilang kalangan bawah, bisa nyicipin juga juara. Gitu. Jadi memang benar-benar burung yang berbicara Om Ya, ya. betul. Jadi Karena jangan hanya burung cucak hijau itu ada yang cucak hijau celat kalau bahasa saya. apa itu Om celat itu? Om? Celat. Jadi burung itu bahasanya itu bukan suara burung isian sebetulnya. Oh, tapi lebih ke apa itu? Ya kalau bahasa di Murai itu ngukluk lah. Oh, jadi suara khasnya, suara Ah, aslinya cucak ya. hijaunya gitu Om ya. Nih juga ada lagi yang lucunya lagi, kalau di Lampung juri ngetawain kalau burung dari Jawa apalagi dari Banyuwangi, cici beci, trek, itu kan bawaan alam. Itu udah ada poin pula sebetulnya. Oh, gitu. Nah, saya berharap jangan dipilah-pilah lah untuk burung seberang dengan burung asli Sumatera. Yang penting masih Ya, di satu kita jenis lihat, gitu Om satu ya. jenis, kemudian didengar benar-benar isiannya. Itu aja kalau dari saya sih kalau masalah untuk penjurian. Karena teman-teman juga pinginnya seperti itu. Jadi harapan komunitas itu memang nggak muluk-muluk Om ya. Ya, Yang penting penjurian yang sesuai, memang benar-benar burung berbicara, bukan hanya karena pemilik ataupun harga burungnya. Sehingga harga kandang juga tuh kan. Karena kandang juga sekarang bisa dikatakan gengsi kalau kandangnya jelek ataupun kurang wah gitu kan. Jadi kayak juri, wah itu kandangnya bagus itu. Burungnya bisa jadi bagus juga kan. Nah, Khawatirnya nanti seperti teman-teman itu. burung juri dijebak kan teman. Burung bagus, Masukin burung kandang kualitas, jelek. kandangnya kayak gini digantung. Terus tiba-tiba nggak menang. padahal kerja. Nah, nanti akhirnya jadi omongan. Kemarin lu yang ngasih konser merah burung gua ini Sekarang kok ganti dibuang kandang. misalkan Nah, gitu Om ya. Seperti itu. Jadi itu bisa juga itu terjadi Om ya. Bisa. Karena untuk Ngejebak mengetahui seberapa sih jeli para juri. Nah, untuk di Pringsewu sendiri ini untuk komunitas cucak hijau itu ada berapa banyak sih Om? Berapa anggotanya yang terutama yang untuk di gantangan, yang main di gantangan. Itu ada berapa kira-kira? Jadi gini, kalau di komunitas cucak hijau Pringsewu yang sudah masuk ke daftar ke BKSDA itu waktu itu sekitar 43 burung. Yang banyak sudah, kan? Yang sudah masuk Ya, ya. itu kategori kalau digantang lossnya sudah keluar. Sudah keluar Om. Udah keluar itu. Nah, karena lambat laun nih namanya orang kan Punya yang satu ada tingkat kejenuhan. ya. Kemudian Kebutuhan juga Om ya. untuk kebutuhan iya. Terus Nah, yang ketiganya bukan sibuk. Apa itu Om? Manuel orang muni-muni. Enggak moncer-moncer. Kan
kondangan terus Nah, itu. hancur. Nah, akhirnya burungnya ya pendem di rumah. Ya sementara ini yang saya tahu dari 43 itu adalah 10 orang, 11 orang burungnya di-sold out-in. Oh, dijual Om ya? Ya, nah sekarang burung itu juara-juara, yang ngomong burung saya tuh. Kenapa dulu nggak seperti itu? Karena ya Mungkin tadi itu ngerawatnya. perawatan, makanya kalau nggak nonton ini ya rugi. Rugi. Jadi Itu teman-teman aja. Cicak Ijo, terutama untuk yang komunitas dan yang belum bergabung di komunitas itu tonton dulu video Iya. ini agar kita tidak salah Iya. merawat burung Merawat Cicak Ijo burung. kita. Baru Kayak setahun, Om Tambo baru ini. setahun 2 tahun, kau udah putus asa. Nah. Kalau belum hitam putih rambut, Aduh. jangan putus dulu mainan burung. Pokoknya kalau rambutnya belum kayak burung kacer, ini Nah, itu jangan berhenti mainan Cicak Ijo Om ya. Ya. Mantap Om. Hah? Untuk Cicak Ijo sendiri sebenarnya kan burung udah dilindungi Om ya. Udah Nah. dilindungi. Sampean ini untuk mengantisipasinya ya gimana Om? Untuk memiliki surat izinnya itu gimana Om? Jadi waktu itu komunitas Selampung udah dikumpulkan Mm-mm. oleh ketua 2 dulu. Kemudian direkrut satu persatu siapa yang mau Cicak Ijonya didaftarkan di BKSDA. Karena kalau tidak ada daftar di BKSDA, sewaktu-waktu nanti kita ada lomba besar, Mm-mm. ada sidak, mungkin kan bisa kena. Kasihan ya, juga kan. kasihan. Udah lama Kita beli harga udah beli, burung pakai udah uang, jalan. rawatan udah lama, ya kan? Jadi kasihan Ya, kalau sudah terdaftar di BKSDA, kita ini tinggal nunggu surat per orang aja. Oh gitu. Nah, kalau yang udah masuk di komunitas, insya Allah itu udah ada Itu. terdaftar di BKSDA. Itu aman lah Om. Aman. Jadi yang penting kita sudah masuk komunitas. Nah, ya, di komunitas. Dan untuk yang belum berarti harus Ya, ikut daftar dulu. Ya, kan ini nanti ini udah buka, bukan pertama, kedua, ketiga pendaftaran, ini nanti ada pembukaan lagi untuk yang baru-baru. Iya, benar-benar. Kalau maunya saya ya teman-teman cepet-cepetlah didaftarkan gitu loh, biar Agar- kita lebih aman. Biar mainan lebih tenang juga lah ya. betul. Gitu bisa Mbak. Benar. Mungkin ada lagi Om yang mau tambahin atau gimana? Atau Saya cukup rasa atau cukup itu aja. Kalaupun teman-teman nanti nonton ini jangan lupa tekan lonceng, subscribe ya. Kasih tahu teman-temannya, ini loh Cicak Ijo lebih mudah sebetulnya. Yang lebih susah itu ya pengekor panjang dan hitam putih. Nah, itu Ijo ini lebih mudah, tapi untuk naik di atas gantangan bunyi itu yang paling susah. Cicak Ijo. Jadi terutama kata-kata untuk Cicak Ijo, kata-kata kata-kata orang gimana? gampang gue mainan Cicak Ijo rek. Terus terang nggak gampang. Nek mainan buntut dawa hitam putih gampang, tuku pasti muni. Nek Cicak Ijo mboten. Oh gitu. Itu kalau Jadi bedanya bahasanya- mah di situ Om ya. Ya, kalau teman-teman di Jawa Timur gitu orang gampang rek mainan Cicak Ijo. Meskipun terlihat gampang. Ya, Cuman dipakai di gedang, poni. kasih jangkrik, Wes. pasti bunyi. Itu enggak juga. Iya. Hari ini menang, besok nggak tahu. Nah, itu teman-teman semua pengalaman dari Om Tambo dan komunitas Cicak Ijo di Bandar Lampung, tepatnya di Pringsewu. Semoga komunitas semakin besar dan yang belum gabung ya cepat-cepat Silakan bergabung lah, bergabung, silakan dan dibuka. Ya. Bisa sharing bareng-bareng komunitas lainnya gitu aja. Oke teman-teman, itu tadi tips-tips dari Om Tambo perawatan dan settingan harian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Cicak Ijo mania, khususnya di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Nah, kalau nggak ijo nggak rame Om ya. Nggak hijau nggak rame. Salam kicau mania. Kalau nggak ijo Nggak rame. Salam jantrok. Jamtrok.